Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode ceramah. Definisi metode ceramah menurut Hasibuan dan Mujono, metode ceramah adalah penyampaian bahan pelajaran dengan komunikasi lisan. Sedangkan menurut Margono, metode ceramah adalah metode mengajar yang menggunakan metode verbal. Metode ceramah, suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Metode ceramah, suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran di mana cara penyampaian pengertian materi pelajaran kepada anak dilaksanakan dengan lisan oleh guru di dalam kelas. Kesimpulan, metode ceramah dalam pembelajaran matematika adalah suatu cara penyampaian bahan materi matematika kepada peserta didik melalui komunikasi lisan oleh pendidik di dalam kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan metode ceramah. Penggunaan metode ceramah memiliki beberapa tujuan, yaitu mentransfer sejumlah pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Yang kedua, menginformasikan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, menerangkan, menjelaskan sesuatu dari bahan yang ada. Yang kelima, mengajak siswa untuk berdialog. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari metode ceramah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, dan mempersiapkan alat bantu. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan. Keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Yang kedua yaitu langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa agar tidak hilang. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yaitu mengadakan penilaian terhadap pemahaman siswa mengenai bahan yang telah diterimanya melalui tes lisan, tes tulisan, maupun tugas yang lain. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Kelebihan dari metode ceramah di sini ada 4. Yang pertama, materi yang diberikan terurai dengan jelas. Jadi, dengan menggunakan metode ceramah ini, materi yang diberikan seorang guru kepada peserta didik akan tersampaikan dengan jelas kepada peserta didik. Seperti itu. Yang kedua, tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Jadi dengan menggunakan metode ceramah ini tidak membutuhkan waktu yang lama guru untuk menjelaskan. Dengan metode ceramah ini guru kan menjelaskan dengan detail. Jadi siswa itu cepat mengerti, seperti itu. Yang ketiga, pelajaran bisa dilaksanakan dengan cepat. Dan yang keempat, melatih para siswa menggunakan pendengaran dengan baik. Dengan metode ceramah ini, siswa akan dengan menggunakan metode ceramah ini melatih siswa menggunakan pendengaran yang baik, karena di sini siswa mendengarkan penjelasan dari guru, seperti itu. Kelemahan dari metode ceramah. Yang pertama, guru lebih aktif sedangkan murid pasif karena perhatian berpusat kepada guru, seperti itu. Iya, jadi dalam metode ceramah ini guru yang banyak menjelaskan, sedangkan siswa itu banyak diam. Jadi siswa itu tidak aktif karena perhatian itu berpusat kepada guru, seperti itu. Yang kedua, murid seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, interaksi bersifat konteren atau berpusat pada guru.
Yang keempat, guru kurang mengetahui pasti sejauh mana siswa menguasai metode ceramah ini. Yang kelima, mungkin saja siswa memperoleh konsep-konsep lain yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh guru. Dan yang terakhir, siswa kurang menangkap apa yang dimaksud oleh guru jika ceramah berisi ceramah yang kurang atau tidak dimengerti oleh siswa. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai pengertian, manfaat, tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari metode ceramah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan metode ceramah dalam pembelajarannya. Di sini metode ceramah itu kan digunakan agar siswa itu lebih paham mengenai struktur-struktur dalam materi pembelajaran. Tujuannya itu tidak lain agar untuk sebagai transfer ilmu terhadap siswa. Kemudian tidak lain adalah untuk menjelaskan, menerangkan, dan berbagi mengenai informasi terkait dengan materi pembelajaran. Misalnya dalam materi pembelajaran statistika ada mean, median, modus. Mean adalah nilai rata-rata. Jadi mean ini adalah nilai rata-rata dari sekelompok data. Misalnya dalam menentukan rata-rata kelas dari nilai rapor siswa. Jadi dicari nilai rata-ratanya. Jadi itu yang dimaksud dengan mean. Kemudian median. Median ini adalah nilai data tengah dari suatu data. Jadi dari sekelompok data, nilai dari data tersebut dicari nilai tengahnya, itu disebut median. Kemudian ada modus. Modus di sini yaitu merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Jadi modus ini dapat kita artikan sebagai nilai yang sering muncul. Kita jumlah keseluruhan ya tadi. Kita jumlah keseluruhan dulu. 20 tambah 20 tambah 30 tambah 20 tambah 30 sama dengan 120. Kemudian 120 keseluruhan 120 ya. Kemudian dibagi jumlahnya ini apa frekuensinya dibagi 5 sama dengan 24. Ketemu, jadi mean-nya adalah 24. Begitu.